keistimewaan tanaman berwarna di dalam Al-Quran sebagai indikator alami. Indikator asam basa merupakan suatu eksperimen dengan indikator pH, indikator asam basa, yang dapat dikerjakan sendiri dengan menggunakan bahan kimia seperti fenoftalein, bromtimol biru, dan metil merah. Suatu indikator yang umumnya digunakan untuk menguji pH air kolam renang dengan menambahkan sedikit tetesan fenoftalein ke dalam sejumlah kecil air suling, warna air kelihatan sedikit jingga. Dalam larutan amonia, warna indikator tersebut berubah menjadi merah. Indikator alami adalah indikator yang berasal dari bahan alami seperti ekstrak bunga berwarna. Indikator alami dapat dibuat dari bagian tanaman yang menghasilkan warna. Setiap tanaman dapat digunakan sebagai sumber zat warna alam karena mengandung pigmen. Pada konsep asam, integrasi keislaman yaitu berupa ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan buah-buahan yang mengandung senyawa asam di dalamnya. Pada konsep asam kuat, integrasi keislamannya berupa hadis menjelaskan fenomena hujan asam. Dan pada indikator asam basa, integrasi keislamannya yaitu pada ayat Al-Quran yang menjelaskan tanaman yang bermacam warnanya dapat digunakan sebagai indikator alami. Dalam surat Az-Zumar 39 ayat 21 yang artinya, apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah telah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada demikian, itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan air hujan sebagai sumber kehidupan manusia. Kemudian, dengan air yang turun dari langit dan muncul dari bumi itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tumbuhkan bermacam-macam tanaman, yaitu warna, bentuk, rasa, bau, dan manfaatnya yang beraneka ragam pula. Al-Qushairi dalam Lataif Al-Isyarat menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kata fakihah adalah dalamnya terdapat beragam khasiat, rasa, warna, wewangian, dan lain sebagainya. Dengan keanekaragamannya itu, manusia yang memiliki akal dituntut untuk mengambil pelajaran yang terdapat di dalamnya. Tumbuh-tumbuhan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup manusia. Dari sekian banyak tumbuhan, ada yang tumbuh tinggi dan ada yang menjalar, ada yang dapat dimakan manusia dan ada yang bersifat racun bagi tubuh manusia, ada yang berakar tunggang dan ada yang berakar serabut, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu dapat kita ketahui dengan mempelajarinya dari berbagai kesamaan dan perbedaan tumbuh-tumbuhan tersebut. Surat Ar-Rahman 55 ayat 10-12 yang artinya, dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya, di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi agar dapat tinggal di atasnya, dapat mendirikan bangunan, dapat menggarap tanah, bercocok tanam, membuat jalan, menggalinya, memanfaatkan barang tambangnya, dan segala yang perlu manusia lakukan. Selain itu, Allah juga menciptakan berbagai makanan pokok yang sangat dibutuhkan manusia, yang dalam ayat di atas disebutkan berbagai buah-buahan dan pohon kurma, biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Tumbuh-tumbuhan tersebut memiliki banyak manfaat dan khasiat bagi manusia, baik itu sebagai sumber pangan, sandang, papan, dan sebagainya. Salah satu tanaman biji-bijian yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan adalah tanaman jengkol. Hampir seluruh bagian tanaman ini bermanfaat. Kayunya untuk bangunan rumah, peti mati dan kayu bakar, daun mudanya untuk obat luka, rebusan dari kulit jengkolnya dapat menurunkan kadar glukosa darah, dinding polong yang ditambuk dimanfaatkan untuk mencuci rambut, bijinya dapat dikonsumsi seperti dibuat keripik, sedangkan daun kulit biji dan kulit batang dapat dijadikan sebagai pewarna karena mengandung zat warna. Zaman dahulu, di sepanjang pantai Kalimantan Barat kulit dan daun jengkol dijadikan untuk memberi warna hitam pada bahan anyaman. Sekian video dari saya dengan judul keistimewaan tanaman berwarna di dalam Al-Quran sebagai indikator alami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.